Oke, memasuki tanjakan Ngamplang Sari teman-teman. Oh, ternyata dari sini sudah mulai dilakukan perbaikan jalan ya. Ada sekitar 3 atau 4 alat berat yang siap untuk melakukan. Ini jalannya mulus banget, mantap pokoknya ya. Di depan ada tempat istirahat paling favorit nih di Cilawu, yaitu Cidihidayat Wamuna. Oh, ternyata dari sini juga sudah dilakukan perbaikan jalan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk ikut motoran di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Garut. Nah, sekarang saya tepatnya berada di Jalan Ciledug yang berada di Kecamatan Garut Kota, teman-teman. Jadi Kabupaten Garut ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat yang memiliki 42 kecamatan ya. Cukup besar sekali memang Kabupaten Garut ini, dan sekarang saya itu sedang berada di Jalan Ciledug. Nah, untuk ke depan sana itu ke arah Tasikmalaya dan ke belakang ini menuju arah Garut Kota. Oke, langsung saja kita melakukan perjalanan menuju ke Tasikmalaya ya. Nah, yang unik di Kabupaten Garut ini memiliki 21 kelurahan dan 421 desa. Kenapa unik? Karena Garut ini berbentuknya itu kabupaten tetapi memiliki 21 kelurahan. Karena kan kelurahan itu biasanya itu ada di kota madya atau di kota ya, sedangkan ini di Garut ada loh yang namanya kelurahan, padahal ini bentuknya itu kabupaten. Nah, nantinya kita akan melewati area Jalan Cilawu ya, akan melewati lapangan golf, kemudian ada juga tempat istirahat yaitu masjid yang cukup favorit, yaitu Masjid Hidayatul Muna ya. Kita akan melakukan perjalanan kurang lebih sepanjang 16 km. Nah, di depan sana ada lampu merah ya. Nah, ini dia kita melewati lampu merah atau perempatan, dinamakan perempatan Sukadana. Ke kiri ke arah Bandung dan ke kanan itu ke arah rumah sakit dan juga jalan pembangunan. Kita lurus saja untuk menuju ke Tasikmalaya. Untuk kondisi cuaca sendiri saat ini cukup cerah teman-teman. Dilihat, saya sekarang merekam itu pukul setengah 3 sore. Biasanya sih di Garut ini akhir-akhir ini sering terjadi turun hujan, tetapi saat ini cukup cerah ya, alhamdulillah. Nah, ini dia perbatasan antara Garut Kota dan juga Kecamatan Cilawu. Sekarang kita sudah masuk di Kecamatan Cilawu. Nantinya kita akan melewati sebanyak 9 desa. Sekarang kita masuk di Kecamatan Cilawu, tepatnya di Desa Ngamplang Sari, teman-teman. Nah, di depan sana ada pesantren yang cukup terkenal, pesantren milik Muhammadiyah ya. Pesantren Darul Arkom. Nah, ini dia pesantrennya. Nah, di video kali ini juga kita akan melihat bagaimana progres dari perbaikan jalan raya Provinsi Jawa Barat yang ada di Kabupaten Garut, tepatnya di jalur tengah ya, di lintas tengah dari Garut Kota sampai dengan Tasikmalaya. Memang jalur ini tidak terlalu padat seperti jalur utara, yaitu jalur Malangbong dan juga Limbangan, tetapi jalur ini sering dijadikan jalur alternatif bagi para pemudik ya kalau lebaran atau bulan Ramadan untuk menuju ke arah Tasik dari arah Garut ataupun Bandung. Oke, sekali saja. Nah, untuk di bagian sini di Jalan Cimaragas ya, ini namanya belum dilakukan perbaikan.
masih banyak sekali tambalan-tambalan ataupun lubang-lubang ya yang belum diperbaiki. Nah, sekarang kita mulai menanjak ya. Sampai saat ini sih belum ada yang diperbaiki ya, masih banyak tambalan. Oh, nampaknya dari mulai tanjakan ini namanya itu tanjakan Ngamplang Sari ya. Bisa kita lihat di sebelah kanan ada sekitar 3 alat berat untuk melakukan pengaspalan atau hot mix ya. Di sini alhamdulillah nih sudah dilakukan perbaikan atau ada progres. Bisa kita lihat tambalan-tambalannya juga tambalan baru ya yang baru dikerjakan. Biasanya setelah dilakukan penambalan kayak gini tuh langsung dilakukan pengaspalan ya secara menyeluruh. Nah, di sini juga bisa kita lihat ada pekerja yang sedang nampaknya melakukan penambalan ya. Nah, bisa kita lihat di depan sana ada persimpangan ke arah kanan. Mungkin dari teman-teman juga ada yang pernah wisata kuliner ke sini ya. Salah satu bakso yang cukup viral di Garut. Nah, tugunya ini ada di sebelah kanan ya. Bakso Mang Ono, teman-teman. Mungkin dari teman-teman juga ada yang pernah. Pokoknya patokannya itu Indomaret, lalu belok kanan ya untuk masuk ke bakso Mang Ono. Oh, ternyata dari Indomaret barusan sudah dilakukan pengaspalan nih secara menyeluruh. Bisa kita lihat sudah mulus ya di daerah sini nih, daerah Ngamplang Sari, mohon maaf ya. Oke, kita langsung style saja. Nah, biasanya di bagian ini di depan makam ini banyak sekali lubang biasanya atau tambalan-tambalan, sehingga saya itu males ya kalau lewat sini. Kalau mau ke Tasik di pas itunya itu banyak sekali tambalan dan juga lubang ya di jalannya. Tetapi sekarang alhamdulillah sudah mulus. Kita lihat ya. Cuaca juga sangat cerah alhamdulillah. Biasanya itu hujan sore hari, tapi sekarang sangat cerah sekali. Oke, di depan kita akan masuk ke area desa Ngamplang. Kalau tadi Ngamplang Sari, sekarang kita masuk area desa Ngamplang. Nah, tubuhnya itu ada di sini nih, sebelah kanan ya, perbatasan desa. Sekarang kita masuk di desa Ngamplang. Di depan itu ada lapangan golf, satu-satunya lapangan golf yang ada di Kabupaten Garut, teman-teman. Sekarang jalannya itu sudah sangat mulus ya, mantap sekali nih. Kalau dalam bahasa Sundanya itu ngageleser, teman-teman. Nah, ini dia kita sudah masuk area lapangan golf Ngamplang. Tepatnya itu ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan jalan. Di sini juga ada yang disebut hutan kota Ngamplang. Oh, ternyata baru sampai sini nih proses perbaikan jalannya dari bawah ya, dari tadi Ngamplang Sari hingga lapangan golf. Nah, untuk masuk lapangan golf itu patokannya itu adalah Alfamart ini nih. Kita belok kanan ya untuk masuk lapangan golf Ngamplang. Biasanya kalau weekend atau hari Minggu itu banyak sekali pengunjung yang datang ya sekedar untuk refreshing. Oh, nampaknya di sini juga sudah banyak ditabur material ya. Nampaknya akan dilakukan perbaikan juga nih karena di sini banyak sekali tambalan-tambalan jalan, teman-teman. Bisa kita lihat di kiri kanan sudah mulai banyak batu split yang akan ditebar untuk bahu jalan ya. Ini cuaca enakan gini, Oke, kita lihat di depan sana kita bisa melihat Gunung Cikuray sangat jelas sekali, teman-teman ya. Angkot mau kemana? Bisa kita lihat Gunung Cikuray, gunung tertinggi keempat yang ada di Jawa Barat setelah Gunung Ciremai, kemudian Gunung Pangrango, Gunung Gede, dan keempat itu Gunung Cikuray ya. Memang Garut ini banyak sekali gunung-gunung ya, sehingga banyak dijadikan tujuan wisata mulai dari Gunung Guntur, Gunung Papandayan, Gunung Cikuray, kemudian banyak juga area pemandian air panas ya seperti
Mojang, Darajat, kemudian ada air panas yang berada di bawah kaki Gunung Guntur. Oh, nampaknya sekarang kita sudah masuk ke area genteng. Nah, di genteng ini sudah dilakukan perbaikan ya. Dari sini, dari area genteng. Nah, depan ada SMA 8 ya, salah satu SMA favorit yang ada di Kecamatan Cilawu, Garut. Dari sini jalannya sangat mulus sekali nih, bisa kita lihat. Untuk marka jalan juga sudah dilakukan, bukan pemasangannya, pengecatan marka jalan ya. Sudah menggunakan marka jalan berwarna kuning yang menandakan bahwa ini adalah jalan provinsi. Kalau sebelumnya sih belum ada marka warna kuning ya, kalau sebelum diperbaiki, tapi sekarang sudah menggunakan marka warna kuning. Nah, di depan itu ada masjid yang cukup favorit mungkin bagi teman-teman yang melakukan perjalanan untuk lintas Cilau. Favoritnya itu favorit sebagai tempat istirahat teman-teman ya, ataupun sembahyang, karena masjidnya relatif cukup besar dan mungkin paling besar sih di Kecamatan Cilau ini. Nah, di sebelah kiri barusan adalah kantor desa dari Desa Pasangrahan ya. Di depan ada gardu induk PLN dan juga ada Polsek Cilau, teman-teman. Cuacanya mantap banget ini. Cerah dan juga sedikit berawan ya. Nah, di depan ada pom bensin. Ini pom bensin favorit saya nih kalau lewat Cilawu, karena di pom bensin ini kita bisa melihat dengan jelas Gunung Cikuray yang ada di depannya. Kalau dari jalan sih sebelah kanan ya Gunung Cikuraynya. Jadi kita itu bisa melihat secara jelas kondisi dari Gunung Cikuray. Nah, sekarang kita sudah memasuki Desa Cilawu, teman-teman. Untuk kondisi jalannya ini masih relatif bagus ya, karena jalannya itu sudah diperbaiki di tahun kemarin. Kalau nggak salah menjelang Ramadan ya dilakukan perbaikan jalannya itu. Tetapi baru setahun nampaknya sudah ada tambalan-tambalan atau lubang-lubang ya. Nah, memasuki Desa Cilau ini udara atau suhu udara sudah lumayan dingin ya. Karena Cilau ini bisa dikatakan salah satu daerah yang cukup dingin di Kabupaten Garut. Masuki jalan Cilau ini atau Desa Cilau ini, jalannya itu relatif lurus, teman-teman. Bisa kita lihat di depan itu ada SMK favorit juga di Cilau, SMK 10 ya barusan. Kemudian di depan juga ada kantor kecamatan dari Kecamatan Cilau. Letaknya itu di sebelah kanan jalan, teman-teman. Nah, ini dia kantor kecamatan dari Kecamatan Cilau. Di sini juga banyak tempat makan dan juga ada beberapa kafe ya. Dan jangan salah, di Cilau ini banyak sekali sentra pembuatan dodol. Mungkin dari teman-teman ada yang suka beri oleh-oleh dodol. Nah, banyak juga di Cilau ini yang membuat dodol. Makanya daerah Cilau rumah-rumahnya itu bagus-bagus, teman-teman. Oke, kita salib saja. Di depan ada kantor Desa Cilau ya. Di sebelah kanan. Nah, ini dia kantor desa dari Desa Cilau. Kemudian di depan itu ada persimpangan, ke kiri itu ke arah wisata Hutan Pinus Cirorek. Mungkin dari teman-teman juga ada yang pernah. Nah, masuknya itu ke sini nih, ke kiri ya. Banyak kafe-kafe, kemudian ada juga air terjun. Dan teman-teman juga bisa menikmati wisata Hutan Pinus Cirorek. Dari sini lihat Gunung Cikuray. Puncaknya kelihatan, teman-teman. Sangat tinggi sekali ya.
Alhamdulillah ini tidak begitu mendung ataupun tidak hujan, karena kalau hujan kita gak akan bisa melihat kondisi dari Gunung Cikuray. Sekarang kita memasuki Desa Karya Mekar, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut. Untuk kondisi jalan masih cukup mulus di daerah sini. Ada yang membawa domba, teman-teman. Memang ya, Garut itu terkenal dengan domba Garutnya yang memiliki tanduk besar, dan seringkali ada festival kesenian ya, adu ketangkasan domba Garut di sini, teman-teman. Di Cilau juga banyak tempat-tempat untuk melakukan adu ketangkasan domba Garut. Nah, kita masih di Desa Karya Mekar. Di sini jalannya belum diperbaiki, masih banyak tambalan-tambalan. Oke, cukup unik ya domba Garut yang kita ikuti ini. Tanduknya itu besar, bisa kita lihat ya. Di depan kita memasuki Desa Dayamanggung, teman-teman. Ada perempatan, ke kiri itu menuju ke area wisata hutan pinus Cirorek, tapi jalur alternatif ya. Kemudian ke kanan itu persimpangan menuju Dayamanggung. Kemudian menuju Pemancar juga bisa. Nah, ke sini. Jadi Pemancar itu salah satu jalur menuju Gunung Cikuray ya. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah lewat Pemancar untuk mendaki gunung. Sana jalannya tuh. Kita memasuki jembatan. Yang unik lagi di setiap jembatan itu, yang jalannya udah diperbaiki, ada tulisan Jabar Istimewa. Nah, sekarang kita masuk di Desa Mekarsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Nah, lihat di setiap jembatan ya ada umbul-umbul. Cukup unik sih. Dan baru juga akhir-akhir ini sejak gubernurnya diganti dengan Pak Deddy Mulyadi. Memasuki area Desa Mekarsari ini cukup ramai ya, banyak sekali pedagang-pedagang di sini, bahkan ada juga Alfamart dan juga rumah makan. Cuacanya bagus banget nih, jam 2:30. Di kamera juga kayaknya bagus juga ya. Nih di kiri ada rumah makan Song Ibu Nia, cukup terkenal. Yang unik lagi di era kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini, sudah banyak disebar penerangan jalan umum ya, atau lampu PJU sekarang bisa kita lihat. Dan juga saya lihat juga di beberapa daerah untuk desain dari lampu PJU yang baru ini seragam di seluruh Jawa Barat. Bisa kita lihat di atasnya itu ada batik Megamendung, kemudian di bawahnya itu ada kujang. Kujang itu bukan keris ya, tetapi senjata tradisional dari Jawa Barat. Lihat rapihnya, enak banget nih. Jadi katanya lampu-lampunya itu sampai ke pelosok-pelosok yang dilewati oleh jalan raya provinsi. Bahkan sampai Garut Selatan juga sudah dipasang lampu kayak gini nih. Sehingga kalau malam hari lewat jalur Cilau sampai Tasikmalaya ini mungkin gak akan serem lagi ya. Karena kan sebelumnya itu gelap dan juga ya gelap sih, rawan kejahatan, tapi sekarang udah banyak lampu. Nah, di depan kita ada pertigaan ya, atau persimpangan. Ke kanan itu menuju ke salah satu objek wisata kebun teh, yaitu objek wisata Dayamanggung. Seringkali kalau weekend itu banyak pengunjung yang datang ke sana sekedar untuk olahraga ataupun refreshing. Nah, sekarang di depan ada tempat istirahat cukup favorit nih, namanya itu Almuna ya. Nah, kita bisa lihat kebun teh di sebelah kiri. Jadi semacam bukit tetapi dipenuhi oleh kebun teh, teman-teman. Indah pokoknya kalau teman-teman lewat jalur sini. Nah, di depan juga ada tempat istirahat yang cukup favorit, yaitu Masjid Hidayatul Muna. Ternyata dari sini sudah dilakukan perbaikan juga nih.
sudah sangat mulus teman-teman jalannya itu. Nah ini dia Masjid Hidayatul Muna, salah satu tempat paling favorit di Cilau untuk melakukan istirahat. Aduh, enak banget ya jalannya ini. Mulus, dan juga sudah dilakukan ngecatan marka jalan ya. Lihat, makasih nih Kang Dedi. Di kanan juga ada banner yang intinya gak rugi lah bayar pajak kendaraan juga kalau jalannya mulus kayak gini. Biasanya sekitar ini tuh banyak sekali tambalan-tambalan dan juga lubang jalan. Sekarang udah cakep banget nih jalannya. Sudah indah lah dipandangnya. Gak rugi juga ya kalau bayar pajak kalau dikasih jalan kayak gini. Oke, kita salib saja. Sekarang kita masuk di area desa Sukamaju teman-teman. Kalau tadi desanya itu Sukatani. Lihat ini jalur favorit kalau ada di Cilau nih. Jadi menurun dulu kemudian nanjak. Jadi kita itu bisa lihat full jalannya itu ya. Ditambah jalannya juga lurus teman-teman. Kayaknya sih perbaikannya ini sudah sampai perbatasan ya, tapi nanti kita lihat. Nah, memasuki daerah desa Sukamaju, Kecamatan Cilau ini, kita sudah mulai jalannya itu menurun dan juga menanjak ya, ditambah berkelok-kelok. Mungkin sampai daerah Salawu ya, jalannya itu akan nanjak turun dan juga berkelok teman-teman. Sekarang di depan itu ada salah satu pasar yang cukup legendaris di Cilau, yaitu Pasar Bojongloa teman-teman. Nah ini dia pasarnya di sebelah kanan jalan ya. Sudah mulus bener. Sebelumnya itu di depan pasar itu banyak sekali lubang-lubang jalan. Nah di jembatan juga lagi-lagi di pasar Umbul-Umbul ya. Kita memasuki area tanjakan, namanya itu Tanjakan Bojongloa, salah satu tanjakan paling ekstrim di Cilau. Jadi yang uniknya itu kita itu nanjak dulu, kemudian sampai puncak dan menurun. Itu keunikan dari tanjakan Bojongloa. Seringkali banyak mobil. Nah, salah satunya mobil. Kenapa tuh? Seringkali banyak mobil yang nggak kuat nanjak ya di tanjakan Bojongloa ini karena sangat ekstrim, terutama dari arah Tasikmalaya nih. Tanjakan ini panjang dan juga berkelok teman-teman. Kalau macet ya di bulan Ramadan di tanjakan ini banyak sekali mobil yang nggak kuat nanjak biasanya. Tapi sekarang jalannya itu udah sangat mulus sekali nih. Terus kita lihat, kalau dari Garut menuju Tasik saya itu males itu di daerah sini, daerah Sukamaju, namanya itu daerah Cigangsa teman-teman. Karena di situ banyak sekali tambalan serta lubang-lubang yang sangat besar nih di sini. Biasanya males saya kalau lewat dari Garut sampai Tasik itu daerah sini nih. Tetapi sekarang jalannya itu udah sangat mulus ya, mantap pokoknya. Untuk lampu-lampu jalan juga sudah sampai sini nih, jadi nggak takut ya kalau malam-malam. Nah di depan juga ada tempat wisata, namanya itu Desa Wisata Sindang Kasih, wisata river tubing teman-teman. Tetapi ini untuk administratifnya masuk Desa Sukamaju, mungkin untuk branding sehingga dinamakan Desa Wisata Sindang Kasih ya. Oke, cukup padat nih kendaraan. Nah objek wisatanya itu ada di sebelah kiri jalan. Nah ini dia Desa Wisata Sindang Kasih ya. Sekitar 500 meter lagi kita akan memasuki perbatasan antara Kabupaten Garut dan juga Kabupaten Tasikmalaya. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like apabila teman-teman menyukai video ini, dan jangan lupa juga klik subscribe ya untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Mungkin saya akan merekam hanya sampai tugu perbatasan antara Garut dan juga Tasikmalaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.